Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu bukan saudara? Bagaimana? Awas saja dulu. Kita harus secepatnya menyingkirkan orang-orang yang mudah kerasukan. Keluarga Pak Roy sekarang dikeroyok. Gimana caranya Pak Roy mau jadi yang mau Pak Roy mau berada sekarang di Jawa Tengah. Tak mulai dari Jawa Tengah, entah dari mana saya nggak tahu. Pokoknya Jawa Tengah. Yang mau saya turunkan bom itu. Oke, yang mati lampu loh. Yang Pak Roes turunkan bom itu jangan. Karena istri Pak Roes itu juga dirasuki iblis. Jadi yang dimaksud Endang ini juga iblis. Yang dibuat ilmu penerawangan itu buat makanya dibilang sama Pak Ros, itu kiai atau bukan, itu dukun atau bukan. Nah, penyakit umat manusia ini ada 3 kan, kali-kali Pak Ros bilang 3 macam penyakit: sukma, penyakit karma, penyakit raga, penyakit sukma. Jadi rata-rata ilmu pengobatan yang di tanah Jawa itu minta bantuan iblis. Jadi lawan kalian semalam buat stroke, sekarang lawan Bang Hancur. Kalau kalian muncul sebagai Satra Penyingit atau Imam Mahdi, nggak bisa ngobati, habis. Karena orang-orang ini nggak bisa dikasih tahu, jangan begini, nggak bisa. Kan istri Pak Roes pun nggak bisa. Yang nomor 8 ini pun nggak bisa. Dia nggak sadar kalau udah suami istri. Kali-kali diperingat, jangan nerawang Pak Roes, jangan nerawang, bisa membahayakan. Pak Roy sekarang ini menurunkan gaya penghancur alam vital dan penghancur. Makanya aku bilang, saudaraku dimanapun berada, singkirkan perbuatan bangsa. Kita ini ilmunya Pak Roy, seluruh dunia nggak ada yang bisa mengalahkan Pak Roes. Itu aja masih dilawan, apalagi orang awam. Padahal dia udah jelas masuk ke dunia kuasa kegelapan. Ini yang akan kita singkirkan dari wajah. Ini yang akan disingkirkan dari muka bumi. Serangan balik Pak Roes itu ditambah polemik. Kan Pak Roes semalam 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu kan dia bilang, saya udah ngibarkan bendera perang, tutup semua melawan perempuan-perempuan, zikir bismillah, hadap raja. Caranya bismillahirrahmanirrahim, Allah akbar, hancurkanlah al-vital keempat lagi makhluk asma itu jajal bangun dan
keluar pun nggak apa-apa, sambil bayangkan orang tersebut. Walaupun itu istri kita orang lain sekalipun, kau tadi malam hubungan badannya enggak, bukan saya, dia nggak akan mengakui. Makanya di tanah Jawa itu banyak, kalau suaminya yang kerasukan iblis, dia akan meninggalkan istrinya. Kalau istrinya yang kerasukan iblis, istrinya yang akan ditinggal. Istrinya yang akan meninggalkan suami. Itu ilmu kiai. Kalau Pak Ras tetap dapat sih. Kalian kalau bisa nangkal, kalau nggak bisa nangkal habis. Ini istriku tuh, itu yang tak buat contoh, yang saya buat contoh di media. Jadi perangnya nanti itu, umatnya Sadra Piningit Muhammad itu harus ikut, harus minta sama Allah. Sementara Pak Ros akan diterima. Makanya dibilang sama Pak Ros, yang akan bertahan hidup di muka bumi ini hanya 25%. Kalian gembar-gembor ngomongin ilmu makrifat, kaji diri, ilmu apapun itu, ilmu Al-Quran apa aja enggak. Karena kalian itu beragama. Walaupun anakmu kau bawa ke pondok pesantren, kau suruh belajar baca tulisan Arab, habis itu tetap manggil dajjal. Karena itu sudah terkenal. Wali yang bagus dulu itu ya wali tunggal, Siti Jenar. Tapi buat umatnya yang pengikutnya Pak Ros, apabila kalian nutup kemaluan perempuan, jangan sampai tahu kalau kalian yang beda. Kalau Pak Ros tak bilang sama Pak Ros kan, maju bareng udah. Orang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat maju bareng, serang sama gaib apa aja boleh. Mau santet, ilmu kaji diri, ilmu Al-Quran, mau surah Yasin kalian baca kan sama aku, baca. Karena surah Yasin itu dibaca sama orang awal juga mati orang. Coba kalian serangan sama satu orang, siapa yang akan terus? Gak cukup sama Allah sama ibu angkasa. Danyang kalian kirimkan sama aku, kirimkan danyang apa terserah. Saya persilakan. Saya bilang sama Pak, umat muslim di negara Indonesia ini sangat membahayakan umat manusia. Umat Islam sangat membahayakan umat manusia. Akan nyelakai diri.
istri-istri Pak Roy sama laki-laki itu pada bacai pikiran Pak Roy. Berusaha mengangkat gaib penghancur alat vitalku dipindahkan ke perut Pak Roy, baik yang di Jawa maupun yang di Riau. Tapi kulihat sekarang di sekitar Pak Roy ini orang-orang yang kerasukan dajal atau satu persatu gugur. Satu persatu tewas. Ini tadi istri Pak Roy, namanya Wiwin Winarti. Itu foto di Palembang. Tinggal kata upload lagi fotonya. Itu sebagai contoh. Kalau orang Jawa itu merasa kalian itu benar, kalian pasti bisa mengobati. Karena kalian nerawang, yang kalian terawang apa? Kalau yang kerasukan iblis bisa baca pikiran, kalau diikuti sama jin-jinnya yang dikasih tahu ini fotonya, ini gambarnya, nah, suruh nyari namanya ini, nah baru dia datang. Paling cuma seperti itu. Ini penerawan. Ilmu kebatinan bisa baca batin. Jadi kalau kuasa kegelapan itu enggak kita selesaikan sama-sama, ya kalah bendu masih ada. Gimana? Karena ajaran iblis ini tadi sangat mengerikan, sangat halus. Bisa secara Jawa, bisa secara tulisan Arab, bisa secara Kristen, bisa secara Hindu, Buddha. Ini yang sangat mengerikan. Sebarkan tubuh ini sama orang-orang yang bisa ngobat. Dengan cepat atau lambat istri Pak Roy yang namanya Wiwin Winarti itu pasti datang. Coba bisa. Karena istri Pak Roy yang nomor 4 itu yang namanya Siti Rahayu tak buat sakit tumbang bayar. Itu dari Sabang sampai Merauke enggak juga bisa ngobat. Karena kuasa kegelapan ini nggak mau, dia disuruh berbuat baik nggak mau, tetap dia akan berbuat jahat. Walaupun duduk sama suami istri ya. Suami istri, yang istrinya atau suaminya, tetap salah satu akan dijadikan, tetap akan disini. Istri Pak Roy itu juga nyerang Pak Roy, membunuh. Tapi kan bunuhnya secara dipikir orang itu Pak Roy enggak. Saya tetap tahu. Maka dibilang sama Pak Roy, gaib apa sih yang dimiliki oleh manusia? Aku lihat kalian mengenali 4 elemennya di mana. Ilmu kaji diri juga nggak tahu. Itu apa? Pak Roy nggak pernah tirakat poso neton gitu, nggak pernah. Itu apa? Ini laki-laki yang
biar gimana rasanya orang hubungan badan itu kayak mana, gauli istri orang itu kayak mana rasanya, itu yang jalankan kita kemana, hancurkan, binasakan dukun dan kiai cabul itu habis yang ada di sekitar. Siapa yang tersakti di dalam muka bumi, siapa yang terkuat di dalam muka bumi, ilmu kalian. Kalau kalian hanya mengandalkan makhluk kayak gitu, udah merasa kalian kebal, udah merasa hebat. Kalian bisa baca pikiran orang, udah merasa hebat, kata kalian ngelawan. Padahal resiko ada di dalam sama kalian. Untung dukun di Pekanbaru ini, dukun kiai-kiai kayak gitu tuh udah satu persatu selama pertarungannya Satria Penyihir Muhammad dari tahun 2013 sampai sekarang satu persatu. Kalau nyerang orang ini bagus, dapat itu malah aku suka kayak dipijit tuh. Habiskan semua. Karena titah yang diemban sama Pak Roes, lagi-lagi tak bilang sama biar hafal sama kalian. Karena kalian banyak yang gak kalian lihat videonya. Gusti Allah Satria Penyihir atau Imam Mahdi, dewa manusia satu jalur. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, satu jalur. Habis itu apa lagi? Gusti Allah Rasulullah Gusti Allah Rasulullah Nabi Satria Penyihir atau Imam Mahdi. Jadi nah Imam Mahdi ini kalau udah ketemu sama ratunya, ratunya itu bukan bertaubat, adalah zaman taubat, baru kerajaan hak. Kayak mana bisa jadi Bhinneka Tunggal Ika kalau kuasa kegelapan masih ada. Kuasa kegelapan ini mau nggak mau harus tersingkir, harus lenyap dari itu. Kalau ratunya ngomong gitu karena ratunya takut. Padahal doa-doanya Satria Penyihir itu terus ngantam yang dapat selamat para keluar dari terus 24 menghadap sama Allah hanya ada berdoa sambil zikir, berdoa zikir sambil sholat, berdoa zikir sholat sambil tirakat. Ini takut apa yang akan terjadi. Kalian nggak tahu resikonya kayak mana saudara mengajari belajar. Apa yang akan diderita orang-orang. Apa yang akan diderita saudara mengajari belajar. Dasar bajingan, kiai-kiai bajingan.
saatnya kalian dihancurkan. Ayo, dekati istri yang dijauh. Doaku akan selalu mengiringi dari jauh. Dan saatnya kalian di bumi hanguskan dari ibu pertiwi. Ngerti kalian? Sadar enggak kalian? Sadar kalau mau hancur. Saya juga nggak peduli sama kalian. Udah nyerang keluar. Sampai keluarkan makanan pokok. Yang tinggal satu rumah sama keluarga gue pun aku bisa mengaturkan. Jangankan sampai keluarga. Saudaraku di mana? Apabila manusia itu udah kerasukan iblis atau nggak bisa kita bilang sama. Mau nggak mau tetap harus diadakan. Umatnya Pak Rois yang mau ngikuti Pak Rois, ibu-ibu sekalipun, kalian ada nampak pelacur, nampak janda yang nggak mau nikah, hadapkan sama Allah. Kalian yang berani jika bismillah dan tetap bisa ikut perang. Karena perang akhir zaman ini yang berani jika bismillah buat kita. Hancurnya iblis, musnahnya iblis dari ibu pertiwi ini, dari seluruh negara ini, dari seluruh bumi ini, hanya dihadapkan sama Allah. Dihadapkan sama Allah. Baik itu apapun, makhluk apapun, dihadapkan sama Allah, jamin hancur. Yang selamat hanya pengikutnya saja. Menurut saya, mari kita buktikan. Perangi kejaliman kejahatan, terutama di ibu pertiwi. Baru tidak ada arti umatnya Satria Pintingin Muhammad Rois tidak perlu ikut-ikutan mandi damai. Cukup kita zikir. Kalau sholatnya nanti tirakat dulu, nunggu ragunya dulu. Karena sholat itu sangat berbahaya. Sholat salah zikir berbahaya, akan membahayakan kalian. Apalagi juga sambil nunggu imam yang akan dipilih sama habaib atau kiai setanah jawa, orang-orang spiritual tanah jawa bisa. Nangkal gaib penghancur ala pintar ini bisa. Kalau nggak bisa habis. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.